Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Rekan-rekan sekalian, alhamdulillah pada sore hari ini kita masih diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala bisa hadir di majelis ini. Sungguh sebuah kenikmatan yang tidak terhingga kita bisa hadir di sini. Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan kepada kita untuk meraih kebaikan, untuk meraih keberkahan. Mudah-mudahan ini adalah merupakan tanda bahwa Allah Subhanahu wa taala meridhoi kita semua. Selanjutnya salawat dan salam semoga tetap tercurah kepada qudwah dan uswah kita, yakni Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarga, sahabat dan para pengikutnya hingga akhir zaman. Rekan-rekan sekalian, kita akan melanjutkan pembahasan tentang akidah Islam dan kita sekarang masuk ke pembahasan tentang makhluk yang gaib, ya, makhluk yang gaib, yakni pembahasan tentang malaikat dan jin, mengenal malaikat dan jin, ya. Bagaimana perspektif Islam tentang hal ini. Nah, rekan-rekan sekalian, tentang keimanan kepada malaikat ini menjadi salah satu rukun iman. Saya sudah menyampaikan di pertemuan sebelumnya bahwa salah satu hal yang ditanyakan dalam bahasa saya, maaf ini istilah saya aja, dalam sosiodrama, ya. Sosiodrama itu salah satu metode pendidikan, ya, kalau dalam ilmu tarbiyah gitu. Sosiodrama yang ditampilkan oleh malaikat Jibril dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada tanya jawab, para sahabat menonton semuanya, gitu. Ya. Yang ditanyakan itu salah satunya adalah, ya Muhammad, akhbirni anil iman. Wahai Muhammad, jelaskan kepadaku apa itu iman, kata malaikat Jibril. Malaikat Jibrilnya berupa manusia biasa, ya, berupa seorang laki-laki, menyerupakan diri seorang laki-laki. Kata Rasulullah SAW, beliau menjawab, antu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa tu'mina bil qadari khairihi wasyarrihi. Nah, itu rukun iman. Ada 6 itu dari hadis itu, ya. Nah, tadi disebutkan antu'mina billah, kemudian yang berikutnya wa malaikatihi. Kamu beriman kepada Allah dan kamu beriman kepada malaikat-malaikatnya. Dalam arti bahwa meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala itu memiliki aparat, ya. Memiliki aparat yang memang diberikan tugas oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini tentang malaikat, ya. Kita bahas pertama tentang malaikat. Siapa malaikat itu? Malaikat seperti tadi sudah saya sebutkan, rekan-rekan sekalian, malaikat itu adalah makhluk gaib. Ya, makhluk gaib. Dia bukan makhluk kasar seperti manusia yang bisa diraba. Ya, secara hakikatnya, aslinya malaikat itu makhluk gaib. Tidak bisa dilihat, tidak bisa didengar, tidak bisa diraba, dicium atau dirasakan. Nah, malaikat ini dia tidak seperti manusia. Kalau manusia itu dia punya syahwat, keinginan, ya. Syahwat itu artinya keinginan.
tidak punya keinginan pada hal-hal yang layaknya dimiliki ya oleh makhluk yang kasar seperti manusia, makhluk jasmaniah seperti manusia. Kalau manusia kan ada syahwat untuk makan, minum, apalagi syahwat biologis, ya. Kalau malaikat, dia ini tidak seperti manusia. Dia tidak makan, dia tidak minum, tidak tidur, dan tidak berjenis kelamin. Jadi malaikat itu tidak ada jenis kelaminnya. Dia bukan laki-laki, bukan perempuan. Yang menyebut malaikat itu berjenis kelamin perempuan itu ya orang-orang Quraisy. Mereka meyakini memiliki ajaran ya, entah dari siapa gitu. Itu juga ajarannya. Jadi secara tradisi turun temurun orang-orang Quraisy itu mempercayai bahwa malaikat itu ada berjenis kelamin perempuan. Bahkan mereka menyebutnya bahwa malaikat itu adalah anak-anak perempuan Allah. Gitu. Itu keyakinan orang-orang jahiliyah ya, orang-orang jahiliyah, orang-orang Quraisy. Yang benar adalah malaikat itu dia tidak berjenis kelamin. Gitu, ya. Nah, walaupun malaikat itu dia adalah makhluk gaib, tapi Allah Subhanahu wa taala itu memberikan kemampuan ya kepada malaikat sesuai dengan perintah Allah untuk menjelma dalam wujud kasar. Ya, dalam wujud kasar. Menjelma menjadi manusia. Salah satu contohnya itu. Dalilnya itu adalah dalam hadis yang tadi saya sebutkan. Hadis dialog antara Rasulullah dengan dengan Jibril ya, yang disebutkan dalam hadis yang sangat panjang, kemudian juga itu dikenal dengan sebutan hadis Jibril. Silakan kalau rekan-rekan, kawan-kawan di sini ingin melihat hadisnya secara lengkap, di antaranya ya bisa dilihat di hadis Arba'in. Nomor berapa? Ada yang apa? Nomor 2 ya. Nomor 2. Bainama nahnu julusun inda Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Ittala'a alaina rajulun syadidu bayadis siyab syadidu sawadis sya'ri la yura alaihi atharus sifar. Asarus safar. Dan seterusnya, panjang hadisnya ya kalau dibacakan. Tapi di sana ada seorang ini hadis dari Umar bin Khattab. Pada suatu hari kami sedang berkumpul dengan Rasulullah SAW, ittala'a alaina, tiba-tiba datang seorang laki-laki kepada kami. Rajulun syadidu bayadis siyab, yang dia memakai baju yang sangat-sangat putih. Syadidu sawadi sya'ri, rambutnya sangat hitam. Gitu. Kemudian apa? La yura alaihi atharus safar. Dan kami tidak melihat dia itu ada bekas-bekas dia ini perjalanan. Artinya orang itu datang dalam keadaan dia seperti orang yang ya bukan orang yang sedang perjalanan. Enggak ada. Wala ya'rifuhu minna ahad. Dan tidak ada di antara kami ini yang kenal kepada dia siapa gitu. Nah, itu terjadilah kemudian si laki-laki itu kemudian menyimpan tangannya di lututnya Rasulullah SAW. Kemudian dia bertanya. Nah, di antaranya bertanya tentang Islam, bertanya tentang apa itu iman, bertanya apa itu tentang ihsan, ya, tentang kemudian tanda-tanda hari akhir, gitu. Nah, semuanya itu dijawab oleh Rasulullah SAW. Itu luar biasa, satu hadis tapi merangkum ya pokok-pokok ajaran Islam seluruhnya. Itu luar biasa hadis itu. Kalau saya rekomendasi untuk dihafal itu sama kawan-kawan. Jadi itu sudah menjadi dalil kita beragama Islam itu ya itu. Ya. Itu diantaranya ya. Nah, jadi di hadis itu disebutkan dengan sangat jelas bahwa nanti terakhir itu Rasulullah bertanya kepada Umar ya. Ya Umar, atadri manis sa'il?
Hai Umar, tahu nggak kamu siapa itu tadi yang nanya? Ya. Kemudian kata siapa? Kata Umar, Allah wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya lebih tahu siapa dia itu. Kemudian kata Rasulullah, itu adalah Jibril. Atakum yu'allimukum dinakum. Dia adalah Jibril yang datang sengaja diutus oleh Allah untuk mengajarkan agama kepada kalian. Ya, itu salah satu dalil ya bahwa malaikat itu memang diberikan kemampuan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjelma diri menjadi rupa manusia gitu ya. Pertanyaan berikutnya, dari apakah malaikat itu diciptakan? Sudah tahu semua ya? Dari apa diciptakan? Dari cahaya. Mana dalilnya? Ini dalilnya. Ya, hadis riwayat Muslim. Khuliqatil malaikatu min nurin. Diciptakan malaikat itu min nurin, dari cahaya. Wa khuliqal janu mimmarijim minnar. Dan jin diciptakan dari api yang menyala. Mohon maaf saya tidak bisa menjelaskan ya makna atau fikhul hadisnya ya. Kita terima aja terjemahannya begitu. Apa yang dimaksud dengan mimmarijim minnar ya? Api yang menyala gitu. Wa khuliqa Adam, dan diciptakan Adam mimma, dari apa-apa wusifalakum, yang telah disebutkan kepada kalian. Maksudnya dari apa? Dari tanah ya kalau Adam. Nah, hadis ini salah satu ya, salah satu dalil yang menyebutkan bahwa malaikat itu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dari api, dari apa? Cahaya, dari cahaya gitu. Nah, kalau di Al-Qur'an ada asal kejadian manusia, asal kejadian jin ya. Ini saya lewat saja tapi ya. Ya, asal kejadian manusia, asal kejadian jin. Catat aja ayatnya ya. Tapi nanti juga kita akan bahas juga tentang jin kan di belakang ya. Walajanu khalaqnahu min qablu min naris samum. Dan kami telah menjadikan jin sebelum Adam dari api yang sangat panas. Nah, itu Quran surat Al-Hijr ya, ayat 27. Kalau Adam diciptakan dari tanah, ada beberapa. Ada itu para ulama menyebutkan bahwa itu sebetulnya proses gitu ya. Ada yang menyebutkan dari tanah, ini disebutkan dari lumpur hitam ya. Lihat ini di sini ya ayat yang ini. Dan ada yang lain disebutkan dari apa? Tanah yang kering ya. Ya, kalau tidak salah ada tanah yang kering. Jadi di Al-Qur'an itu ada beberapa penyebutan. Nah, ini ada penjelasan khusus tentang penciptaan manusia ya, itu di kajian lain ya, insya Allah. Nah, rekan-rekan sekalian, dalil yang juga menyebutkan bahwa malaikat itu dia bisa menjelma menjadi manusia, kita lihat di beberapa kisah yang ada di dalam Al-Qur'an. Ya, selain dari hadis tadi yang saya sudah sebutkan, juga di dalam Al-Qur'an dikisahkan bahwa malaikat itu datang ya kepada orang-orang yang diperintahkan oleh Allah ya, untuk datangnya itu dengan menyerupakan sebagai manusia. Di antaranya apa? Kisah Maryam. Ya. Wadhkur fil kitabi Maryam. Dan ceritakanlah oleh kamu Muhammad tentang Maryam. Ya. Yaitu ketika dia mengasingkan diri dari keluarganya ke suatu tempat di sebelah timur Baitul Maqdis, Palestina. Ya. Lalu dia memasang tabir dari mereka, dan kami mengutus ruh kami. Maksud ruh kami di sini adalah malaikat Jibril ya, mengutus ruh kami kepadanya, maka dia menampakkan diri di hadapannya dalam bentuk
manusia yang sempurna. Nah, itu kan. Jadi memang ada gitu kisah-kisah lain selain dalam hadis, bahkan ini dalam Al-Qur'an gitu ya, lebih kuat gitu. Kemudian juga di dalam kisah Ibrahim. Ada yang tahu kasusnya apa? Malaikat yang datang kepada Ibrahim dalam bentuk manusia. Ada yang tahu ketika apa datang kepada Ibrahim? Apa? Mengazab kaum Lut. Jadi sebelum mengazab kaum Lut, datang dulu kepada Nabi Ibrahim. Ketika datang ya ke hadapan Nabi Ibrahim, sama Nabi Ibrahim dikasih daging anak sapi bakar. Daging anak sapi yang dipanggang. Makanya gambarnya ini. Wah, jadi lapar ya. Ini memang disebut dalam ayatnya begitu ya. Dan para utusan kami, yakni maksudnya para malaikat, telah datang kepada Ibrahim dengan membawakan kabar gembira. Mereka mengucapkan salam, ya, selamat. Kalau kata orang Yahudi, salam, ya itu kan. Ini maksudnya, salam, ya. Dan Ibrahim menjawab salam, ya. Bagaimana di ayatnya? Kemudian tidak lama kemudian Ibrahim menyuguhkan daging anak sapi yang dipanggang. Maka ketika dilihatnya tangan mereka tidak menjamahnya, ya malaikat kan nggak makan. Nah ini dalil ya bahwa malaikat itu tidak makan, tidak memiliki syahwat, tidak memiliki keinginan makan, minum, kebutuhan biologis ya. Memang dia bukan tidak punya jenis kelamin gitu. Kalau kita manusia punya kebutuhan makan, punya kebutuhan minum, punya kebutuhan biologis ya. Dengan lawan jenis kan begitu. Ya karena diciptakannya begitu. Nah, Ibrahim dia jadi ketakutan. Ya, dalam ayat ini Quran surat Hud ayat 69 sampai 70 ini ya. Ketika melihat kok ini tamunya kok nggak mau nyentuh ya makanan yang disuguhkan, akhirnya Ibrahim jadi curiga dan bahkan merasa takut gitu. Ini siapa ini gitu ya. Kemudian malaikat tahu ya kekhawatiran dari Ibrahim, kata malaikat itu jangan takut. Sesungguhnya kami diutus kepada kaum Lut. Maksudnya diutus untuk menimpakan azab. Gitu ya. Nah, ini diantara dalil-dalil tentang tadi apa yang saya sebutkan. Kemudian bagaimana tabiat malaikat? Nah, ini diantaranya tabiat malaikat itu adalah yakhafuna rabbahum. Mereka itu takut kepada Tuhannya. Ya. Yakhafuna rabbahum min fawqihim. Mereka takut kepada Tuhan yang berada di atas mereka. Wa yaf'aluna ma yu'marun. Dan senantiasa melaksanakan apa yang diperintahkan kepada mereka. Manusia ini, rekan-rekan sekalian, manusia ini kita kan punya pilihan. Diberikan pilihan oleh Allah. Apakah kita mau beriman ataukah kita mau kufur kepada Allah. Kemudian juga fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Ya, diberikan pilihan mau berbuat fujur atau berbuat takwa. Tapi kalau malaikat dia itu bukan makhluk yang diberikan pilihan, diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk tunduk patuh melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah. Gitu. Yakhafuna rabbahum min fawqihim wa yaf'aluna ma yu'marun. Jadi mereka senantiasa melaksanakan apa yang diperintahkan kepada mereka. Kata Allah lemah lembut, lemah lembut. Kata Allah kasar, kasar dia. Lihat di dalam ayat ini. Quran surat At-Tahrim ayat 6. Ya ayyuhalladzina amanu
Wahai orang-orang yang beriman, ku anfusakum, jaga diri kalian, wa ahlikum, dan keluarga kalian, naron, dari api neraka. Wa quduhan nas, yang bahan bakar api itu adalah manusia. Wal hijarah, dan batu. Alaiha, di dalam neraka itu malaikatun, ada malaikat. Yang seperti apa malaikatnya? Ghiladun, yang kasar, ya. Syidadun, keras. La ya'sunallah, mereka tidak pernah maksiat, ya. Tidak pernah, maksudnya tidak pernah maksiat ini tidak mendurhakai Allah Subhanahu wa taala, ma amarahum, ya. Dia tidak mendurhakai terhadap apa yang diperintahkan kepada mereka, wa yaf'aluna ma yu'marun, dan senantiasa mengerjakan apa yang diperintahkan. Gitu. Ghiladun syidadun. Ini kata salah seorang guru saya, Ustadz Khazin Abu Faqih. Beliau ketika menjelaskan ayat ini, ya, dalam salah satu kajian, tidak ditemukan di dalam Al-Quran kata-kata ghiladun syidadun kecuali dalam ayat ini. Jadi bagaimana malaikat itu, ya, dia ya sesuai dengan perintah Allah. Oleh Allah disuruh ghiladun, bersikap apa? Kasar, syidadun, bersikap keras, ya, kepada ahli neraka. Naudzubillah min dzalik. Ya. Nah, itu gambaran tentang bagaimana tabiat, ya, tabiat malaikat. Dia semata-mata hanya melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah. Intinya begitu. Dan dia tidak pernah menolak, ya, apa yang diperintahkan oleh Allah. Nah, malaikat itu seperti apa, ya? Di dalam Al-Qur'an, kalau gambaran kita, coba saya pengen tahu dulu. Gambaran kita ketika disebut malaikat, kira-kira wujud malaikat itu seperti apa? Kalau menampakkan bentuk, ya, aslinya seperti apa? Bayangan. Ada lagi yang lain? Apa? Putih, bersayap, bawa panah gitu. Itu mah iya dokter cinta. Setuju nggak bahwa malaikat itu punya sayap? Betul? Dari mana tahu bahwa malaikat itu punya sayap? Pernah baca atau pernah mendengar atau apa gitu? Pernah mendengar, ya. Memang disebutkan di dalam Al-Quran, di dalam hadis, malaikat itu memiliki sayap. Walaupun tidak dijelaskan sayapnya itu seperti apa, ya. Di antaranya Quran surat Fatir ayat 1. Ada perbedaan tafawud malaikat, ya. Perbedaan. Jadi malaikat itu punya grade-grade juga. Ya. Bukan grade atunya naonnya. Ya, tingkatan, ya. Punya tingkatannya, grade tingkatan, ya. Sanes. Ya. Alhamdulillahi fatiris samawati wal ard. Segala puji bagi Allah pencipta langit dan bumi. Ja'ilil malaikati, yang telah menjadikan malaikat rusulan, menjadi utusan-utusan. Uli ajnihatin, dan malaikat itu dijadikan memiliki sayap. Mathna wa thulatha wa ruba. Dijadikan malaikat itu memiliki sayap, ada yang 2, ada yang 3, ada yang 4. Ya. Tidak dijelaskan seperti apa sayapnya, ya. Tapi dalam ayatnya disebutkan seperti itu. Yazidu fil khalqi ma yasha. Allah menambahkan pada ciptaannya apa yang dikehendakinya. Bahkan sampai bukan hanya 2 atau 3 atau 4, bahkan malaikat Jibril itu memiliki, saya lupa, mohon maaf ya, boleh dicari di Google jumlah, ada dalam hadis disebutkan jumlah
600.000 kalau tidak salah. 600.000 sayap malaikat Jibril itu. Makanya di sini disebutkan yazidu fil khalqi ma yasha. Allah menambahkan ya jumlah berapa sayap itu sesuai dengan keinginan Allah Subhanahu wa taala. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Ini adalah ayat-ayat khabariyah yang mengabarkan kepada kita yang kita nggak perlu bersusah payah mencari-cari kira-kira kumanya bentuknya sayap malaikatnya gitu ya. Lalu kita menggambarkan dan sebagainya. Nggak perlu ya. Kita hanya cukup mengimani saja. Pokoknya kita mengimani bahwa ada khabar, ada berita di dalam Al-Quran seperti itu, kita imani. Begitu ya. Nah, ini untuk gambaran saja bahwa memang malaikat itu dia makhluk Allah dan diciptakan dengan ketentuan-ketentuan khusus dari Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Nah, lalu apa yang dikerjakan? Pertanyaannya sekarang. Apa yang dikerjakan oleh para malaikat? Syekh Said Sabiq itu membagi dua. Ada pekerjaan-pekerjaan amal yang dilakukan di alam ruh. Ya di alam ruh, maksudnya di alam ruh itu alam malakut ya, alam malaikat. Ada amal-amal atau pekerjaan-pekerjaan yang dilakukan di alam kita, alam manusia. Gitu. Di bukunya itu disebutkan cukup rinci, tapi di sini saya cuma menyebutkan beberapa saja gitu ya. Ini pun mungkin selintas saja, tidak mendetailkan. Gitu. Nah, yang pertama amal malaikat di alam ruh atau di alam malakut, ya, alam malaikat. Yang pertama adalah ini diantaranya saja ya, bukan berarti saya membatasi ya. Diantaranya ini bertasbih. Yusabbihuna al-laila wan nahara la yafturun. Mereka itu bertasbih, malaikat itu bertasbih. Tidak henti-hentinya. La yafturun, tidak ada futurnya. Ya. Yusabbihuna al-laila wan nahar. Malaikat itu bertasbih di malam dan di siang hari, la yafturun, tidak ada futurnya. Kalau manusia ada futurnya. Ada berhentinya manusia itu. Futur itu artinya berhenti. Aduh, saya lagi futur nih. Ya, misalnya ada istilah gitu ya. Maksudnya saya lagi berhenti, tidak banyak beramal, lagi malas beramal gitu. Disebut futur ya. Tapi kalau malaikat la yafturun. Mereka tidak futur. Tidak berhenti. Terus bertasbih. Karena memang diperintahkan oleh Allah sejak diciptakan misalnya kamu bertasbih, ya sudah dia bertasbih saja. Gitu. Ya. Ini yang disebutkan di dalam Al-Qur'an. Kemudian ada lagi di dalam Quran surat Al-Mu'min atau juga disebut surat Ghafir ayat ke-7. Memikul arash. Arash itu apa? Singgasana. Kalau terjemahan letterlocknya, aras itu artinya singgasana. Dulu di awal seingat saya pernah menyampaikan ya hadis ya tentang aras itu, gambaran aras. Pernah ya? Nah, gitu. Bahwa aras itu dibandingkan dengan langit dan bumi, ya. Langit dan bumi dibandingkan dengan kursi itu ibarat cincin yang dilemparkan di padang sahara. Alam semesta kita ini yang kita juga belum tahu berapa luasnya gitu ya. Dibandingkan dengan al-kursi beda lagi. Mohon maaf ini kalau saya agak bahasanya memang di dalam hadisnya begitu, kita nggak perlu rumit-rumit memikirkan hakikatnya. Al-Kursi itu disebutkan dalam hadis dia adalah, mohon maaf ini ya, jangan sampai menimbulkan konflik, itu adalah pijakan kaki, tanda kutip,
pijakan kaki Allah. Gitu. Al-Kursi itu. Itu luasnya Al-Kursi itu seperti dibandingkannya kalau alam semesta dengan Al-Kursi itu seperti satu cincin dengan di tengah-tengah padang Sahara yang luas. Perbandingan antara Al-Kursi dengan arasnya Allah Subhanahu wa Ta'ala seperti perbandingan juga sama antara cincin dengan sebuah cincin dengan sebuah padang Sahara yang luas. Arsy itu adalah dalam sebuah hadis disebutkan, silakan kalau penasaran dicari di Google ya, hadis tentang arsy. Itu akan disebutkan, akan ditemukan bahwa arsy itu adalah makhluk Allah yang terbesar yang diciptakan oleh Allah. Kita mah udah jelas nggak ada apa-apanya tuh. Sokwe dibandingkan dengan kursi saja alam semesta gitu ya. Itu seperti cincin aja. Alam semesta nih yang kita nggak tahu luasnya segimana, belum diketahui, baru dikira-kira aja kan gitu sama ahli astronomi kan gitu. Itu cincin dengan sebuah padang Sahara yang luas. Gitu. Kursi diciptakan dengan dibandingkan dengan arsy seperti satu cincin dengan juga sama padang Sahara yang luas. Jadi kabayang kita kecilnya di alam semesta, alam semesta yang sangat-sangat luas, alam semesta dan alam ciptaan, makhluk ciptaan Allah yang sangat luas itu. Nah, di sini disebutkan di dalam Quran surat Ghafir atau Quran surat Al-Mu'min ayat ke-7, alladzina yahmilunal arsya, malaikat-malaikat yang memikul arsy, wa man haulahu, yang berada dan yang berada di sekelilingnya, malaikat-malaikat yang berada di sekitar arsy itu, yusabbihuna bihamdi rabbihim, mereka bertasbih memuji Rabbnya, wa yu'minuna bih, mereka beriman kepadanya, beriman kepada Allah, wa yastaghfiruna, dan mereka itu memintakan ampun lilladzina amanu, untuk orang-orang yang beriman. Apa doa mereka? Para malaikat pemanggul, di sini sebutnya apa? Pemikul ya, pemikul arsy dan malaikat-malaikat yang berada di sekitar arsy itu, doa mereka adalah, ini ayat yang sangat luar biasa ini ya. Kalau kita renungkan, ya kalau kita pikirkan, ini sedang menceritakan tentang kerajaan langit. Ya, kerajaan langit. Doanya adalah Rabbana wasi'ta kulla syai'in rahmatan wa ilman faghfir lilladzina tabu wattaba'u sabilaka wa qihim adzabal jahim. Mendoakan kita. Insya Allah ya, mudah-mudahan kita yang sedang berkumpul di sini termasuk yang sedang didoakan saat ini oleh para malaikat ya. Ya Rabb kami, rahmat dan ilmu Engkau meliputi segala sesuatu, maka berilah ampunan kepada orang-orang yang bertobat dan mengikuti jalan Engkau, dan perihalalah atau jagalah mereka dari siksaan neraka yang menyala-nyala. Ya. Ini kerajaan langit ya, kerajaan langit. Dan tugas mereka juga di alam malakut, di alam ya lain bukan di alam kita, adalah apa? Menyiksa ahli neraka nanti, naudzubillah min dzalik. Wa ma adraka ma saqar. Ini dalam Quran surat Al-Mudatsir ya. Tahukah kamu apakah itu neraka Saqar? La tubki wala tadhar ya. Neraka Saqar itu tidak meninggalkan dan tidak membiarkan lawahatun lil bashar, yang menghanguskan kulit manusia, alaiha tis'ata asyar, di dalamnya ada 19 malaikat.
Nah, orang-orang Quraisy dulu, tokoh Quraisy ada yang petantang petenteng mempermainkan, ya. Kata mereka, Muhammad mengatakan ada 19 malaikat, biar saya menghadapi mereka. Oh, kata orang musyrikin itu. Biarkan saya akan menghadapi yang 9 kalau tidak salah. Saya menghadapi 9-nya, yang 10 silahkan kalian bareng-bareng. Yang 9 biar saya yang tangani. Ngomong begitu. Untuk apa? Untuk menghina, untuk merendahkan Rasulullah SAW. Ya, menyiksa ahli neraka. Ini banyak ayat-ayatnya, ini hanya salah satunya saja. Kemudian yang sudah kita tahu berikutnya, ya, tugas malaikat itu diantaranya, ini secara khusus adalah malaikat Jibril, adalah malaikat pembawa wahyu. Ini ayat ini, Quran Surat Al-Baqarah ayat 97, ini sedang yang menjadi objek pembicaraannya atau orang yang diajak bicaranya atau yang dibicarakannya adalah tentang orang-orang Bani Israel, tentang orang-orang Yahudi yang mereka itu, ya, mereka itu tidak menyukai malaikat Jibril dan Mikail. Saya belum cek ya di tafsirnya kenapa orang Israel, Bani Israel kok tidak suka kepada malaikat Jibril dan Mikail. Kalau bahasa mereka Mikail, ya, Mikail. Kul man kana aduwwan li Jibril, siapa yang menjadi musuh Jibril, fa innahu nazzalahu ala qalbika biidznillah, ya. Maka ketahuilah Jibril itu tidak seharusnya dimusuhi, karena dia itulah, ya, fa innahu nazzalahu ala qalbika biidznillah. Dia itulah yang menurunkan wahyu biidznillah, dengan izin Allah. Musaddiqan lima baina yadayhi wa hudaw wa busyra lil mu'minin. Gitu. Nah, malaikat membawa wahyu. Nah, rekan-rekan sekalian, sedikit informasi, ya, tanpa mengurangi rasa hormat. Kita selama ini misalnya sering belajar tentang, atau pernah belajar tentang nama-nama malaikat, ya, nama malaikat dengan tugas-tugasnya. Itu sudah secara umum sudah benar, gitu ya. Nama-namanya Jibril yang membawa wahyu, gitu ya. Kemudian Israfil, gitu ya. Tapi ada nih yang diperselisihkan, atau bahkan sebetulnya bukan diperselisihkan. Memang ulama sudah menjelaskannya, yaitu misalnya Israel. Israel ini kebanyakan, ya, saya tidak mengatakan kebanyakan ulama itu tidak merekomendasikan kita itu menggunakan nama Israel. Karena Israel itu diambil dari berita-berita Israiliyat. Israiliyat itu istilah untuk berita atau kabar yang bukan berasal dari hadis Nabi, bukan berasal dari Al-Quran, tetapi berasal dari pembicaraan-pembicaraan yang disampaikan oleh ahli kitab, yakni maksudnya orang-orang Yahudi. Nah, setahu saya kebanyakan ulama itu tidak merekomendasikan kita menggunakan nama Israel. Kita menyebutnya malaikat maut. Di dalam Al-Quran, di dalam hadis itu disebutnya malaikat maut. Ya. Kemudian apa lagi? Raqib Atid, itu ada di dalam Al-Quran, cuman itu bukan nama sebetulnya, tapi itu sifat. Ya. Bukan nama malaikat, Raqib Atid itu, tapi sifat malaikat. Ya. Bagaimana ayatnya itu? Min qaulin, apa ayat depannya itu? Illa ladaihi raqibun atid, gitu. Tidaklah yang diucapkan oleh seseorang, ma yalfidu min qaulin, tidaklah dilafadzkan, diucapkan oleh kalian, ya, suatu ucapan, illa kecuali ladaihi raqibun atid. Raqib artinya malaikat yang mengawasi. Raqib, ya.
Atid artinya yang selalu menyertai, mengikuti. Nah, entah bagaimana awalnya tiba-tiba itu jadi nama malaikat. Malaikat Raqib, malaikat Atid. Nah, ini sedikit koreksi ya. Sedikit koreksi tanpa mengurangi rasa hormat ya kepada para guru kita sebelumnya gitu. Yang pernah menyebutkan itu sebagai nama mungkin di TK gitu ya atau di PAUD gitu kalau sekarang gitu ya diajarkan begitu. Kemudian yang lainnya kayaknya udah ya. Ya itu Raqib, Atid, Izrail yang di ini ya. Nah, ada juga yang sebetulnya tidak ada disebutkan di dalam di dalam Al-Qur'an, juga di dalam hadis, tetapi para ulama menggunakannya. Karena apa? Karena memang tidak ada kesamaan dengan Israel, orang-orang Yahudi gitu ya. Dan itu berasal dari kata yang memang baik ya, yaitu Ridwan. Malaikat penjaga surga disebut malaikat Ridwan. Ridwan itu dari kata ridho, Ridwan yang keridoan ya. Ya ini maksudnya surga ya. Nah, ini digunakan oleh mereka tidak jadi masalah gitu karena memang tidak ada kesamaan dengan Israiliyat gitu ya. Kemudian juga itu bukan disebutkan di dalam Al-Qur'an, tidak disebutkan di dalam hadis gitu, tapi para ulama menggunakannya gitu ya, menggunakan itu. Itu diantaranya ya. Bahkan ada malaikat yang disebutkan di dalam Al-Qur'an, Harut, Marut ya. Tapi itu memang tidak terkait dengan masalah dia bertugas apa gitu ya. Harut, Marut. Nah, Jibril ini kembali lagi kepada Jibril. Jibril ini dalam Al-Qur'an disebut dengan nama lain. Ruhul Amin, kemudian Ruhul Kudus. Dalam Quran surat Asy-Syu'ara ya. Nazzala bihi Ruhul Amin ya. Jadi diturunkan Al-Qur'an itu oleh Ruhul Amin. Ruhul Amin itu maksudnya Jibril. Kemudian di dalam Quran surat An-Nahl ayat 102 disebutkan Qul nazzalahu Ruhul Kudus. Katakanlah nazzalahu, dia itu Al-Qur'an itu diturunkan oleh Ruhul Kudus dari Allah melalui Ruhul Kudus, mir rabbika, dari Tuhan, dan seterusnya ya. Ini saya agak percepat karena waktunya khawatir tidak cukup. Ini ada 44 slide, kita baru sampai ke 15 slide. Ya, slide ke 15 gitu. Nah, kemudian kita lanjutkan. Nah, di dalam ini apa yang disebutkan di dalam Al-Qur'an ya? Malaikat itu mengucapkan salam kepada penduduk surga. Tulis ajalah ayatnya. Saya nggak akan menjelaskan ini karena ini masih banyak ya. Gitu. Wa qala lahum khazzanatuha salamun alaikum tibtum fadkhuluha khalidin. Ya, ucapan malaikat ketika menyambut ahli surga ya. Para penjaganya mereka mengucapkan salamun alaikum ya, semoga kesejahteraan terlimpah kepadamu ya. Tibtum, berbahagialah kalian. Fadkhuluha ya, masuklah kalian ke dalam surga ini khalidin ya, dengan apa? Dengan khalid seterusnya begitu ya. Dengan kekal. Nah, itu di alam malakut ya, di alam rohani. Kalau di alam manusia apa ya pekerjaan malaikat itu? Pertama adalah menyertai manusia. Lahu mu'aqibatun min baini yadayhi wa min khalfihi yahfadunahu min amrillah. Bagi manusia itu ada malaikat yang selalu mengikutinya bergiliran. Bukan hanya satu malaikat. Ada petugas-petugas untuk kita, masing-masing kita ya. Itu didatangkan
secara bergiliran atas perintah Allah. Nah, ini supaya lebih jelas ada di dalam hadis. Disebutkan hadis riwayat Ahmad, Bukhari, Muslim, ya. Para malaikat, ini Nabi SAW bersabda, para malaikat di malam dan siang hari silih berganti mengawasi kalian. Dan mereka berkumpul pada sholat subuh dan sholat asar. Jadi ada bagian shift shift apa? Shift malam gitu. Ada shift siang. Berkumpulnya nanti pas di sholat subuh ketemu lagi gitu. Inna Qur'anal fajri kana mashhuda. Bacaan di subuh hari, di fajar, sholat fajar itu mashhuda. Disaksikan. Disaksikan siapa? Disaksikan malaikat. Makanya sholat subuh itu ya. Dan di sini disebutkan mereka berkumpul pada sholat subuh dan sholat asar. Kemudian para malaikat yang mengawasi kalian semalam suntuk naik ke langit. Ya. Allah menanyakan kepada mereka. Padahal Allah itu maha mengetahui, ya. Tapi Allah bertanya saja gitu. Dalam keadaan apakah kalian meninggalkan hamba-hambaku? Kemudian malaikat menjawab, kami tinggalkan mereka dalam keadaan mengerjakan sholat. Gitu. Jadi tadi pas sholat asar itu malaikat yang sip apa? Itu pulang. Jadi setelah selesai kita sholat asar, dia pulang digantikan oleh malaikat yang lain. Jadi ini yang hadir ada berapa? Katakan yang hadir sekarang ada 100. Sebetulnya enggak 100. Yang hadir sekarang itu beserta dengan malaikat insya Allah. Yang di sini sedang mendoakan kita, sedang menaungkan sayapnya. Dalam hadis yang lain disebutkan sedang menaungkan sayapnya, ya, dan menebarkan rahmat, menanamkan sakinah, ketenangan ke dalam diri kita. Itu malaikat, ya. Kemudian apa lagi? Membisikkan kebaikan. Dari Abdullah bin Mas'ud, dia berkata, Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya setan memiliki bisikan was-was kepada anak cucu Adam. Dan malaikat pun memiliki bisikan. Adapun bisikan setan selalu menjanjikan kejahatan dan mendustakan kebenaran. Ya, jadi mendorong-dorong, kalau setan mendorong-dorong kepada kejahatan dan mendustakan kebenaran. Sedangkan bisikan para malaikat selalu menjanjikan kebaikan-kebaikan dan membenarkan kebenaran. Barang siapa mendapatkan demikian, yaitu bisikan malaikat, maka ketahuilah sesungguhnya itu dari Allah dan memujilah kepada Allah. Namun barang siapa mendapatkan yang lainnya, yakni bisikan setan, maka berlindunglah kepada Allah dari setan yang terkutuk dan bacalah asyaitanu ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsya. Itu Quran surat Al-Baqarah ya. Ayat 68 yang dibacakan oleh Rasulullah. Jadi setan itu selalu menakut-nakuti, maksudnya menjanjikan di sini tuh menakut-nakuti. Wah, kamu kalau begini kamu nanti bakal miskin ya. Kalau kamu nggak main caranya begitu, kamu nggak akan dapat duit, miskin kamu. Nah, gitu. Mendorong-dorong, ya menakut-nakuti, menyuruh berbuat kejahatan. Gitu. Ini ya. Berikutnya kemudian disebutkan dalam hadis bahwa malaikat itu mendengar bacaan Al-Quran, ya, turun dan mendengar bacaan Al-Quran. Ini hadis riwayat Bukhari, Muslim, Tirmidzi, Ahmad, Ibnu Hibban. Dari Al-Bara'ah bin Azib radhiyallahu anhuma, ada seorang laki-laki ya membaca surat Al-Kahfi. Di riwayat lain membaca surat Al-Baqarah.
Di dalam rumahnya ada hewan, yakni kuda. Ketika dia membaca Al-Quran itu tiba-tiba hewan itu berlarian seperti ketakutan. Lalu ya, laki-laki itu memohon keselamatan kepada Allah, meminta perlindungan kepada Allah karena kelihatan kayak semacam ada sesuatu gitu ya. Sampai kuda-kudanya itu berlarian. Tiba-tiba ya ada awan yang menutupinya. Kemudian dia menceritakan hal itu kepada Nabi. Kemudian kata Nabi, bacalah terus wahai fulan, sesungguhnya itu adalah sakinah, itu adalah malaikat yang turun karena bacaan Al-Quran atau turun berangsur-angsur karena bacaan Al-Quran. Kelihatan oleh si laki-laki ini seperti awan putih yang bergumpal gitu. Ya. Ini turun malaikat ya, mendengar bacaan Al-Quran. Kemudian juga malaikat itu hadir di majelis zikir seperti kita sekarang. La yaq'udu qaumun, tidaklah sekelompok kaum, sekelompok orang duduk ya, yadhkurunallah, menyebut-nyebut nama Allah. Seperti kita insyaallah ya, menyebut-nyebut nama Allah. Illa khaffathumul malaikah, kecuali malaikat itu akan mengelilingi mereka. Jadi kalau kita bisa melihat nih sekarang, malaikat itu sedang mengelilingi kita. Ya. Khaffathumul malaikah wa ghasyiyatuhumur rahmah. Kemudian rahmat meliputi mereka. Wa nazzalat alaihimus sakinah, diturunkan sakinah, ketenangan. Wa dzakarahumullahu fi man indah. Kemudian disebut-sebut ya mereka itu nama-nama kita. Makanya ini keutamaan majelis ilmu itu sangat luar biasa. Kita yang sedang berkumpul ini disebut-sebut namanya fi man indah, pada apa yang ada di sisinya. Maksudnya ada para malaikat di sini. Lihat tuh si fulan, hamba-hambaku, lihat si fulan, lihat si fulan, lihat si fulan, lihat si fulan. Dia sedang berzikir, menyebut namaku. Dia sedang mendengar ayat-ayatku. Dia sedang bertasbih, dia sedang beristighfar, mereka sedang bertobat. Disebut-sebut oleh siapa? Oleh Allah Subhanahu wa taala. Wadhkuruhumullahu fi man indah. Gitu. Ya. Jadi pantesan ya kita nih kok agak misalnya agak berat pengen mau hadir ke sini teh gitu ya. Karena memang luar biasa pahalanya, keutamaannya begitu. Ya. Majelis ilmu, majelis zikir ya. Kemudian seperti tadi sudah disampaikan di depan ya, malaikat itu mendoakan kaum mukminin. Tadi ya, ini sudah disebutkan. Kemudian ada malaikat yang memang bertugas mencabut nyawa. Tadi Israel itu ya. Disebutnya Israel, padahal tidak ada sebutan Israel. Kalau dicari di Google yang keluar Israel ya, itu dalam tradisi Israel, agama Yahudi ya. Walaupun juga disebut di situ bahwa nama Israel itu juga dipakai oleh umat Islam. Hatta idza jaa ahadakumul maut, sehingga apabila kematian datang kepada salah seorang di antara kamu, tawaffathu rusuluna wa hum la yufarritu. Malaikat-malaikat kami ya yang mencabut nyawa datang kepada mereka dan tidak melalaikan tugasnya. Ya. Ada malaikat yang, jadi malaikat ini aparatnya Allah gitu. Aparatnya Allah Subhanahu wa taala. Malaikat juga datang, sahabat-sahabat sekalian, untuk menghibur orang mukmin ketika di
saat sakaratul maut. Ini pernah juga, seingat saya pernah saya sampaikan. Ya. Innal ladzina qalu rabbunallah. Sesungguhnya orang-orang yang mengucapkan rabbunallah, Tuhan kami adalah Allah. Tsumastaqamu, lalu mereka istiqomah dalam keimanannya itu, tatanazzalu alaihimul malaikah, maka akan diturunkan malaikat kepada mereka. Kapan diturunkannya? Nanti. Ya, kata para ulama yang dimaksud di ayat ini, nanti ketika sakaratul maut. Malaikat itu akan mengatakan kepada kita, insya Allah, ya, ketika kita sedang wafat, ala takhafu, jangan kamu takut, wala tahzanu, jangan kamu bersedih, wa abshiru, bergembiralah, bil jannatil lati kuntum tu'adun, dengan surga yang telah dijanjikan untuk kamu. Jadi ketika kita sedang sakaratul maut, kita pun sudah sadar bahwa itu kita menjelang kematian, lalu kita ingat kepada istri, ingat kepada anak yang akan ditinggalkan, ingat kepada harta dunia yang akan ditinggalkan, maka malaikat datang. Ini penjelasan para ulamanya begitu ya. Mereka mengatakan apa? Kata para malaikat, ala takhafu, jangan kamu takut, wala tahzanu, jangan kamu sedih meninggalkan keluargamu, wa absiru, bahkan kamu ini harus bergembira, bil jannatil lati kuntum tu'adun, dengan surga yang telah dijanjikan kepada kamu. Ya. Nah, ini malaikat menghibur orang-orang mukmin ketika di sakaratul mautnya, gitu ya. Nah, ini saya lewat saja ya. Berikutnya jin. Siapa jin? Saya pas ngetik ini tadi ini baru selesai tadi jam berapa? Jam 2 nih. Saya bikin materi ini pas ngetik jin ya, mau nempelin apa gitu gambar yang cocok. Kok keluarnya apa ya? Kayak orang Korea gitu ya. Gak tahu ini apa, saya ini diketik sekali jin, keluar itu lagi, itu jin, itu lagi gitu ya. Apa itu teh? Gak tahu saya. Ya. Akhirnya saya jin dan malaikat, baru keluar ini gitu, gambar-gambar lain. Aduh, zaman sekarang. Jin ya, makhluk gaib yang berakal. Jin itu berakal ya. Kan ada ungkapan ya, sesoleh-solehnya jin itu seperti sebaung-baungnya gitu ya, katanya begitu. Tapi saya belum menemukan. Tapi kalau di buku Said Sabiq Akidah Islam, saya menemukannya begini. Jin itu adalah makhluk gaib yang berakal dan juga diberi taklif. Taklif itu diberi beban tanggung jawab, diberi penugasan untuk menjalankan syariat agama. Dan keyakinan yang harus tertanam dalam diri kita terkait dengan jin, jin itu tidak mengetahui perkara gaib. Ya. Jin tidak mengetahui perkara gaib. Jin itu terbagi, ada yang beriman, ada juga yang tidak beriman. Seperti manusia aja gimana? Ada yang beriman, ada yang tidak beriman, gitu. Ada yang bodoh, gitu. Ada yang pinter, gitu. Ada yang lemah, gitu. Ada yang kuat, ya. Ada yang mukmin, ada yang kafir. Ini kata jin sendiri yang disebutkan di dalam Al-Quran. Wa anna minna, sesungguhnya di antara kami ini as-salihun, ada orang-orang yang soleh, wa minna duna dzalik. Tapi ada juga di antara kita yang tidak seperti itu, tidak soleh. Gitu. Kunna tara'iqa qidada. Di antara kami ini menempuh jalan yang berbeda-beda. Ada yang menempuh jalan keimanan, ada yang menempuh jalan kekafiran. Jadi sama seperti manusia, jin itu diberi taklif, ya, ditaklif sebagaimana manusia. Bedanya dengan kita apa? Itu makhluk halus, kita makhluk kasar, itu aja. Gitu. Nah, dalil bahwa jin itu diberi taklif, diberi tugas,
beban, tanggung jawab ayat ini. Wahai golongan jin dan manusia, bukankah sudah datang kepadamu rasul-rasul dari kalanganmu sendiri? Dari kalangan manusia, dari kalangan jin, ya utusan-utusan dari kalangan manusia, kalangan jin. Kalau utusan dari kalangan jin maksudnya adalah jin yang membawa pesan-pesan dari para nabi dan rasul, mendengar dari para nabi dan rasul kemudian disampaikan. Ya, mereka menyampaikan ayat-ayat kepadamu dan memperingatkanmu tentang pertemuan pada hari ini. Jadi ada ayat-ayat, ada wahyu Allah Subhanahu wa taala disampaikan kepada manusia dan jin, dan manusia dan jin tersebut kemudian ditaklif, diberikan beban, diberikan kebebasan untuk memilih mau beriman, mau kafir, gitu. Ya. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah. Itu juga menjadi dalil bahwa jin itu ditaklif atau diberikan beban, tanggung jawab, penugasan, gitu. Ya. Jadi jin itu dia ya diberikan wahyu. Dia mendengarkan wahyu dari para nabi, dari kalangan manusia. Dari Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Muhammad. Nah, diantaranya kalau dalam Al-Quran diceritakan bagaimana jin mendengarkan bacaan Al-Quran dari Nabi SAW. Ya. Dalam Quran surat Al-Ahqaf ayat 29 sampai 30 ini diceritakan bagaimana sekelompok dari kalangan jin datang mendengarkan bacaan Al-Quran yang dibaca oleh Rasulullah SAW. Kata Ibnu Abbas, Rasulullah itu tidak melihat jinnya. Jadi jangan dibayangkan Rasulullah sedang baca Quran, kemudian para jin mendengarkan di hadapannya. Bukan begitu. Rasulullah sedang membaca Al-Quran dalam sholat, jin datang di sana mendengarkan. Setelah itu jin pergi, Rasulullah tidak tahu. Setelah itu turun ayat bahwa barusan itu sebetulnya datang para jin yang mendengarkan dan kemudian menyampaikan ayat-ayat Al-Quran itu kepada kaumnya, memberikan peringatan kepada kaumnya. Itu sekata Ibnu Abbas, ya. Jadi jangan dibayangkan Rasulullah sedang ngajarin jin, ya, diajar sama Rasulullah gitu. Bukan begitu, ya. Ini silakan lihat nanti ya, Quran surat Al-Ahqaf ayat 29-30. Nah, tadi saya tegaskan di awal bahwa jin itu tidak mengetahui hal yang gaib. Hal yang gaib tidak diketahui oleh jin. Qul la ya'lamu man fis samawati wal ardil ghaiba illallah. Tidak ada yang tahu tentang perkara gaib di langit dan di bumi illallah, kecuali Allah saja yang tahu yang gaib itu. Bahkan para malaikat juga tidak tahu perkara gaib kecuali yang diberitakan oleh Allah, kan gitu ya. Kemudian para nabi dan rasul juga tidak tahu perkara gaib kecuali apa yang diberitakan oleh Allah kepada mereka. Apalagi juga jin dan manusia juga tidak tahu perkara-perkara gaib. Ya. Salah satu bukti jin tidak mengetahui perkara gaib itu diceritakan oleh Allah dalam Quran surat Saba. Ini kisah ketika Nabi Sulaiman itu menjelang wafat. Dia bertelekan, apa disebutnya bertelekan atau apa ya? Memakai apa namanya itu? Tongkat, ya. Dan jin semua apa sedang bekerja. Nabi Sulaiman seolah-olah sedang mengawasi. Dan kemudian tidak ada yang sadar bahwa Nabi Sulaiman itu sudah wafat. Ketahuan bahwa Nabi Sulaiman wafat itu ketika Nabi Sulaiman terjatuh. Nah, di sini disebutkan ya. Bahwa kalau seandainya mereka itu tahu ya, laukanu ya'lamunal ghaiba. Kalau seandainya mereka itu tahu ya, perkara yang gaib kata Allah, maksudnya para jin ya, malabithu fil adabil muhin. Tidak mungkin dia itu berada dalam azab. Maksud azab di sini bukan azab siksaan. Maksudnya adalah tidak mungkin dia itu membiarkan dirinya, jin itu membiarkan dirinya disiksa dalam tanda kutip untuk melakukan kerja. Kerja kan itu
Jin itu kan ditundukkan oleh Allah untuk Nabi Sulaiman, untuk membangun ini, membangun itu dan lain sebagainya gitu. Jadi kalau seandainya sudah tahu bahwa ternyata ini sudah mati, mungkin dia akan menghentikan pekerjaannya gitu. Tuh Sulaimannya juga udah meninggal gitu, udah kita ngapain capek-capek gitu. Ya, kalau seandainya mereka tahu perkara yang gaib. Nyatanya mereka tidak tahu perkara yang gaib gitu. Ya. Nah, pernah di dalam Al-Qur'an disebutkan ya, ada nabi yaitu Nabi Sulaiman yang kemudian jin itu ditundukkan kepadanya. Kami tundukkan kepadanya angin yang berhembus ya, dengan baik menurut perintahnya kemana saja yang dikehendakinya. Yaitu dia bisa terbang gitu ya. Sulaiman itu dengan angin kan? Kan terbang itu dengan angin kan? Pesawat itu kan terbang karena mengolah, betul nggak? Ya, iya kan? Pesawat itu kan bisa terbang karena merekayasa angin. Ya. Nah, Nabi Sulaiman ini dia mampu mengendalikan hembusan angin sehingga bisa membawanya kemanapun yang dia kehendaki. Jadi tentang penerbangan itu sebetulnya sudah ada di sini gitu. Kemudian ditundukkan pula kepada Sulaiman itu setan-setan, maksudnya jin di sini ya. Setan-setan, semuanya ahli bangunan dan penyelam dan setan yang lain yang terikat dalam belenggu. Jadi itu dipaksa, ditundukkan oleh Allah, harus tunduk kamu mengerjakan apa yang diperintahkan oleh Sulaiman. Gitu. Makanya tadi ya, seandainya mereka itu tahu tentang perkara yang gaib, mereka tidak akan membiarkan dirinya tersiksa gitu. Tadi di ayat yang sebelumnya. Kalau sudah tahu Sulaiman udah tahu dari sejak awal dia udah meninggal, udah saya akan menghentikan pekerjaan saya karena sudah selesai tugas saya gitu ya. Sudah selesai tugas saya gitu. Nah, tentang apakah manusia juga diberikan kewenangan untuk menundukkan jin? Nah, ini siapa yang memberitahu kita bahwa kita itu diberikan kewenangan untuk itu? Jin disuruh siapa tiba-tiba dia jadi tunduk kepada kita? Nah, ini maka harus hati-hati kita. Ya. Harus hati-hati gitu. Walaupun ya ada ulama yang berpendapat yakni Syekhul Islam Ibnu Taimiyah itu mengatakan bahwa kalau si jinnya itu kita yang mengendalikan, bukan kita yang dikendalikan oleh dia, kita yang menentukan syarat-syaratnya, bukan dia yang menentukan syarat-syarat kepada kita, diperbolehkan. Itu kata Ibnu Taimiyah. Tapi kalau sebaliknya justru kita ini malah dikendalikan oleh dia yang menentukan syarat-syaratnya kepada kita, maka tidak boleh. Apalagi kalau si jin itu memerintahkan kepada kita untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang menyimpang dari syariat. Itu kata Ibnu Taimiyah. Ya. Tapi para ulama belakangan, apalagi zaman kita sekarang ini, di mana kebanyakan dari kita ini awam terhadap agama, tidak memahami agama misalnya gitu. Ini sangat bahaya. Mereka nggak ngerti, nggak bisa membedakan ini siapa yang menentukan syarat, siapa yang dikendalikan, siapa yang mengendalikan. Ya. Kan saat ini banyak juga orang-orang yang seolah-olah dia sakti gitu ya, karena punya jin. Sebetulnya bukan dia yang sakti, bukan dia yang bisa mengendalikan jin, tapi sebetulnya dia sudah tunduk kepada syarat-syarat yang ditentukan oleh jin, oleh setan. Saya akan memberikan kemampuan kepada kamu seperti ini, tapi syaratnya kamu harus melakukan tirakat ini. Harus melakukan A, B, C. Saya pernah cerita nggak di sini? Saya pernah ditawarin sama jin. Pernah nggak cerita di sini? Saya juga nggak tahu itu betul atau enggak ya. Jadi saya tuh dulu mengajar di salah satu sekolah, saya nggak usah sebutkan ya, di Kota Bandung. Mengajar agama, guru agama. Nah, tiba-tiba ada anak perempuan, murid siswa ya, siswa perempuan itu di salah satu kelas yang saya ajar. Dia datang, waktu itu saya sedang di masjid, Pak,
saya mau bicara menyampaikan sesuatu. Intinya adalah kemudian apa yang dia sampaikan itu, ada teman saya yang ingin ketemu dengan Bapak. Siapa, kata saya, udah aja satu, kenapa nggak langsung aja sekarang gitu ya. Saya kira kan murid ya. Kata dia, enggak, bukan manusia. Kaget juga saya, kalau bukan manusia apa tuh gitu ya. Teman kamu maksudnya bukan manusia gimana? Jin, Pak, katanya. Bapak percaya nggak sama jin? Adanya jin? Ya percaya, tuh di dalam Al-Quran disebutkan, di dalam hadis disebutkan, kata saya kan gitu. Iya, saya tuh punya, dia bla bla bla, pokoknya cerita intinya dia punya teman jin. Kata saya, terus kenapa kamu? Iya, saya tuh Pak, saya punya teman jin, saya berkenalan dengan jin, tiba-tiba dia datang dari negeri jin kepada saya berkenalan, ketika saya ditinggalkan, pernah ditinggalkan sama dia, sama teman saya yang jin itu, tiba-tiba saya suka kejang-kejang, kata dia. Tapi sekarang dia sudah datang lagi. Nah, waktu itu seminggu sebelumnya, ya, saya lupa. Seminggu sebelumnya dia cerita, saya tuh kejang-kejang, dia itu kejang-kejang. Lalu saya tanya, kenapa kamu? Gitu ya, ketika sedang sholat tuh. Saya tuh punya teman jin, gitu. Dia cerita punya teman jin seperti itu, dan dia sudah meninggalkan. Sejak saya ditinggalkan oleh teman saya yang jin itu, saya suka kejang-kejang. Saya bilang begini waktu itu awalnya, kata saya, hati-hati, jangan-jangan ini jin kafir. Bukan, kalaupun ini jin muslim, bukan jin yang baik, karena bikin kamu celaka, kata saya gitu. Kata saya, udah hindari, banyak zikir kepada Allah, banyak doa-doa perlindungan, surat Al-Falaq, surat An-Nas, kata saya, perbanyak itu. Nah, minggu depannya datang lagi gitu. Pak, teman saya udah datang, udah datang lagi dan ingin bicara sama Bapak. Mau ngapain? Mau mengklarifikasi ternyata jin itu gitu. Kenapa, emang kayak gimana? Ya kan dia sama Bapak disebut tadi, hati-hati ini jangan-jangan jin kafir. Dia nggak terima disebut sebagai jin kafir. Saya kan, kata saya bukan nyebut, hati-hati jangan-jangan itu jin kafir atau jin yang bahkan tidak baik. Karena kalau jin yang baik, jin muslim, dia nggak akan sibuk-sibuk menjalin hubungan gitu dengan manusia, kata saya. Akhirnya dia gimana caranya ketemunya, kan saya nggak bisa ngelihat dia, gimana saya bisa tahu bahwa dia itu bicara dengan dia? Oh, nanti bicaranya lewat saya, Pak. Nggak mau kalau dia masuk ke kamu, mah, kata saya gitu. Bukan, Pak, bukan gitu. Nanti dia ngomong, nanti saya menyampaikan apa yang dia omong. Oh ya, soklah kalau gitu. Akhirnya ketemulah saya waktu itu pada sholat asar. Ngobrol. Wah, intinya dia mengklarifikasi. Betul, mengklarifikasi. Saya ini jin muslim gitu ya. Kata saya ini jin muslim, saya begini. Wah, pokoknya saya ini juga suka beribadah kepada Allah dan lain sebagainya. Saya bukan. Lalu saya bilang juga apa yang tadi saya sampaikan. Kalau kamu ini jin muslim, tapi saya nggak tahu ya, saya nggak ngelihat, karena kan saya nggak ngelihat apa benar atau enggak si perempuannya atau mereka ya, saya nggak tahu ya, saya nggak tahu. Kalau kamu betul jin muslim, maka kamu itu nggak boleh melakukan seperti ini. Kamu mau bilang kamu jin muslim, tapi ternyata lihat teman kamu ini malah jadi sakit-sakitan. Apakah ini perbuatan yang baik? Nggak, kata saya gitu. Wah gitu dong. Akhirnya udah, kata saya, sekarang nggak usah lagi berhubungan, nggak usah lagi berteman. Kamu ini makhluk Allah. Kamu kan tahu, kalau kamu muslim, kamu tahu bahwa jin pun diperintahkan untuk beribadah, manusia juga diperintahkan untuk beribadah, dan kita tidak diperintahkan untuk saling mengadakan hubungan gitu. Udah, sekarang nggak usah berteman lagi, kata saya. Kamu urusin gitu ya, urusan kamu di dunia jin, kalau ya kemudian ini juga punya urusannya sendiri di dunia gitu. Nah, setelah itu, nah ini saya merasa ini jebakan Batman. Kalau itu betul ya, kalau itu betul itu jin, saya nggak tahu ya, saya nggak memastikan. Tapi memang dia begitu, kemudian menawarkan setelah sebelum, baiklah gitu ya, intinya kata dia tuh, baiklah, saya nggak akan lagi datang, nggak akan lagi mengganggu dia. Terus saya lupa apa ngobrol apa. Setelah itu dia nyambung begini, menawarkan ke saya, kalau Bapak ingin masuk ke dunia jin. Nah, ini saya mulai nih ya, saya udah ada jangan langsung. Nah, ini sebetulnya tujuan dia ini. Kalau Bapak ingin masuk ke dunia jin, bisa.
Bapak tinggal baca doa Nurbuat. Saya nggak tahu, cuman pernah lihat juga ada orang jualan buku di bis kota, di belakangnya ada tulisan doa Nurbuat gitu. Saya nggak tahu doa Nurbuat itu apa. Coba lihat di Google ya. Baca doa Nurbuat sekian kali, nanti akan tersingkap dunia jin. Bapak akan masuk ke dunia jin, Bapak akan melihat di dunia jin itu ada sekolah, ada ini. Dan nah ini yang ngaconya. Nanti Bapak bisa ketemu dengan para wali itu mengajar di dunia jin. Gimana saya dalam hati, ini udah ngaco nih gitu ya, udah ngaco. Saya bilang begini, saya nggak butuh. Saya nggak butuh berhubungan dengan dunia jin. Dan saya nggak percaya, saya bilang. Saya nggak percaya bahwa para wali itu, para wali yang sudah meninggal ngajar, kenapa? Ya gitu, mereka nggak tahu ya, gini kata saya nggak percaya. Para wali itu sudah wafat, ya sudah, dia di alam barzakh gitu. Kata dia mengajar, para wali itu mengajar di dunia jin. Jadi di dunia jin itu ada sekolah, ada madrasah, ada pelajaran pelajaran itu segala macam. Enggak, kata saya nggak tertarik. Saya juga di sini juga punya banyak urusan. Ngajar anak-anak di sininya udah capeknya minta ampun gitu ya. Nggak ada urusan, nggak ada ini. Kalau seandainya nih, saya ngikutin, saya baca doa Nurbuat. Itu nggak tahu berapa kali, saya lupa lagi lah, baca berapa kali gitu. Kemudian tuh kira-kira saya sekarang jadi apa? Jadi dukun. Iya kan? Oh, nanti dapat ini segala macam, tahu ini, tahu itu kan gitu. Ya, hati-hati ya. Jadi lebih baik udah hindari aja. Ini waktunya nih udah. Lalu apa itu setan? Apa bedanya jin, setan ya? Setan itu sebetulnya penyebutan untuk sifat. Kata saya Said Sabiq, nah ini fotonya beliau ya, saya Said Sabiq, yang nulis buku Fiqhus Sunnah, buku Akidah Islam. Beliau mengatakan syaitan itu jamaknya syayatin ya, adalah setiap yang jahat, baik dari golongan manusia, jin atau binatang. Adapun yang lazim dimaksudkan dalam agama ya, ketika menyebut syaitan itu adalah maksudnya menyebut jin yang jahat ya. Yang jahat dari kalangan jin gitu. Kemudian ada juga Syekh Ahmad Mustafa Al-Maraghi ya. Beliau menjelaskan bahwa syaitan berarti segala sesuatu yang bersikap kepala batu dan membangkang. Nah ini Syekh Mustafa Al-Maraghi ya. Baik manusia atau jin, sebagaimana difirmankan oleh Allah dalam Quran surat Al-An'am. Jadi setan itu, syaitan atau setan ya, kita supaya ringan di lisan kita, setan gitu ya. Setan itu dia adalah bangsa jin. Cuman yang sudah pasti dia itu berbuat buruk gitu ya. Disebutnya setan. Gitu. Nah, setan ini yang menjadi pengikut iblis ya. Nanti kita sebutnya apa itu iblis ya. Mereka ini disebutkan, nah ini hati-hatinya. Mereka ini selalu mengawasi kita. Menunggu-nunggu saat yang tepat untuk menyerang kita. Innahu yarakum huwa wa qabiluhu. Sesungguhnya dia, setan itu dan pengikut-pengikutnya ya, melihat kalian min haitsu la tarawnahu, dari tempat yang kalian tidak bisa melihat mereka. Mengawasi maksudnya untuk apa? Mengawasi menunggu-nunggu kita lengah, lalai, bisa masuk untuk menggelincirkan kita. Pas lagi sholat ya, tinggallah. Kita masuk nih ya. Bahkan kalau dalam hadis itu disebutkan habis waktunya sampai jam berapa? 1 menit lagi ya. Aduh, gimana ya? Kita langsung. Setan itu membisik-bisikan. Setiap manusia itu juga ada korin yang mengikuti ya, dari kalangan jin. Termasuk apakah Anda juga ya Rasulullah? Iya, aku pun.
Ada yang mengikuti tetapi dia telah dijadikan, dia itu sudah tunduk sehingga tidak menyuruh kecuali menyuruh yang baik-baik. Ya, jadi jangankan kita, Rasul saja ada yang mengikuti tapi sudah tunduk gitu ya. Begitu. Ini saya lewat saja ya. Saya lewat. Nah, setan dalam berbagai macam aktivitas manusia, jika seorang menyebut nama Allah ketika hendak masuk rumahnya, kata Rasulullah, dan ketika hendak makan, maka setan berkata, kalian, ya maksudnya ke bangsa setan, bangsa jin, tidak bisa menginap dan tidak bisa makan di sini. Itu ya. Jadi kalau kita masuk ke rumah kita, menyebut nama Allah, sebelum makan menyebut nama Allah, sebelum minum menyebut nama Allah, sebelum yang sudah punya istri berhubungan dengan istrinya menyebut nama Allah, maka setan nggak akan bisa ikut-ikutan. Ya, hati-hati yang sudah menikah, udah langsung main hantam, ya. Berdoa dulu, ya, berdoa dulu menyebut nama Allah. Allahumma jadibna syaitan, kan begitu doanya, betul nggak? Mohon maaf ini yang belum hafal, ya. Allahumma jadibna syaitan wa janibis syaitan fima razaqtana, kan begitu doanya juga. Jauhkan setan terhadap apa yang akan kau rizkikan kepada kami. Begitu, kan gitu. Mau masuk kakus, doanya apa? Atau masuk WC, maksudnya toilet, apa? Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Artinya apa? Aku berlindung kepadamu dari jin yang kotor, maksudnya al khaba'ith itu yang kotor dari jenis laki-laki, maksudnya jin, ya setan. Jin laki-laki dan jin perempuan. Gitu. Karena memang selalu terus nguntit-nguntit setan itu dalam berbagai macam. Dan setan itu istilah saya, ini istilah saya, sagilek. Tahu sagilek bahasa Sunda ini ya. Kita teh barusan aja baca Quran. Tiba-tiba sagilek langsung melakukan perbuatan maksiat. Gara-gara apa? Iya ningali ieu. Nya terus tilawah. Tiba-tiba sagilek nonton main atau para ruguh di dia. Nah, kan? Nah, itu setan itu terus memantau. Iblis, nah ini iblis ini nenek moyangnya. Iblis itu bangsa jin. Iblis itu bangsa jin. Yang pertama ya. Ya ini ceritanya sudah tahu lah, nggak usah diceritain ya. Iblis ini yang diberi tangguh oleh Allah sengaja untuk menguji manusia, juga dijadikan oleh Allah sebagai penguji bagi manusia gitu ya. Dan jin dan iblis juga berketurunan ya, karena dia bangsa jin ya, berketurunan juga sebagaimana disyaratkan dalam Quran surat Al-Kahfi. Dan yang harus kita sadari bahwa jin itu sudah mendeklarasikan permusuhannya. Iblis itu sudah mendeklarasikan permusuhannya kepada manusia, yakni anak cucu Adam. Ya. Oleh karena itu, jadikan syaitan itu sebagai musuh. Ini musuh yang nyata bagi kita. Ya. Hadirin hafizakumullah, sahabat-sahabat sekalian, rekan-rekan sekalian, mohon maaf ini karena waktu ya, saya tidak lanjutkan karena inti-intinya sudah tersampaikan. Ini masih ada sebetulnya sekira 2 atau 3 slide lagi, tapi saya anggap cukup saja. Itu yang saya sampaikan. Alafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.